tarif PPN dan DPP atau dasar pengenaan pajak. Tarif PPN 11%. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP. PPN terhutang 11% kali DPP. Catatan, tarif PPN dapat dirubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Dasar pengenaan pajak DPP yaitu yang pertama nanti kita mengenal istilah harga jual. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN, kemudian penggantian sesuai dengan pasal 1 angka 19 Undang-Undang PPN, kemudian nilai impor pasal 1 angka 20 Undang-Undang PPN, yang keempat nilai ekspor pasal 1 angka 26 Undang-Undang PPN, dan nilai lain PMK 38, PMK 011 2015. Perubahan tarif dan DPP. Perubahan tarif 10% menjadi 11% mulai berlaku 1 April 2022. Kemudian akan berubah lagi 12% mulai berlaku paling lambat ya 1 Januari 2025. Perubahan tarif dapat dirubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Ya, seperti kita tahu sampai dengan 31 Maret 2022 tarif itu 10% dan mulai 1 April 2022 tarifnya menjadi 11%. DPP harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Contohnya sebagai berikut. PT Delta Jaya Mas menyerahkan beberapa unit AC dengan harga sebagai berikut. Harga AC 100 juta, biaya kirimnya 5 juta, biaya pemasangan 10 juta, maka jumlahnya 115 juta. Jumlah 115 juta ini adalah sebagai DPP. Ya. Kemudian penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan BKP atau JKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Contoh, PT Delta Jaya Mas meminta penggantian atas jasa pemasangan AC sebagai berikut. Jasa pemasangan 10 juta, biaya pembelian freon 1 juta, biaya pembelian pipa 1 juta, maka jumlah yang dibayarkannya totalnya adalah 12 juta. Maka nilai 12 ini adalah sebagai DPP. Kemudian skema dasar PPN ya, seperti yang kemarin ini.
skemanya. Misalnya seperti ini, PTA memberikan jasa servis AC kepada PTB dengan harga 100 juta pada tanggal 30 Oktober 2022, maka wajib memungut PPN yaitu 11%. Maka ini adalah 11 juta ya, misalnya di dalam juta. PTB penerima jasa wajib memotong PPh pasal 23 atas jasa yaitu 2%. Ya, 2%. Maka PTB membayar kepada PTA sebanyak DPP 100 juta ditambah PPN yang dipungut 11 juta, maka jumlahnya adalah 111 juta. Kemudian memotong PPh pasal 23 yaitu 2% kali 100 juta sama dengan 2 juta, maka jumlah yang dibayarkannya adalah 109. Atas pemotongan tersebut, PTB wajib mensetorkannya kepada Bank Persepsi yaitu paling lambat tanggal 10 bulan 11 2022 dan melaporkan di SPT Masa PPh pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan 11 2022. Sedangkan PTA selaku pemberi jasa dia menerima pembayaran 109 ya. Kemudian atas PPN yang dipungut yaitu 11% wajib disetorkan dengan mekanisme PKPM. Jika statusnya adalah kurang bayar, maka wajib mensetorkan atas kurang bayar tersebut ke Bank Persepsi. Bank Persepsi itu bank yang ditunjuk paling lambat akhir bulan berikutnya yaitu 30 November 2022. Setelah membayar kemudian melaporkan dalam SPT Masa PPN Oktober 2022 yang mana paling lambat disampaikan pada tanggal 30 November 2022. Baik. Kemudian kita lanjut nilai impor. Tadi DPP ada 5. Yang pertama harga jual, kemudian penggantian, kemudian nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Contoh, PT Variasi mengimpor sejumlah radio tape ya, mobil dari Jepang dengan harga impor atau CIF 210 juta. Terutang bea masuk 50%. Maka DPP untuk menghitung PPN dan PPNBM yang terutang adalah nilai impor dihitung sebagai berikut, yaitu CIF-nya 210 juta, kemudian bea masuknya 50% yaitu 150 juta, maka nilai impornya adalah 315 juta. Jadi nilai impor yaitu CIF atau harga impor ditambah bea masuk. Kemudian DPP yang ketiga yaitu nilai ekspor. Ya, nilai ekspor sebagai dasar pengenaan pajak dirumuskan sebagai nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. DPP atas ekspor BKP adalah nilai ekspor yaitu FOB yang tercantum dalam PEB yang telah dimuat oleh Ditjen Bea Cukai. Ya, dokumen terkait ekspor adalah tersebut. Ya, jadi DPP adalah tadi harga jual, kemudian penggantian, nilai impor, nilai ekspor. Ya, DPP nilai lain nanti di bab selanjutnya ya.
Kemudian harga termasuk PPN, ya, harga termasuk PPN. Jika dalam nilai yang disepakati termasuk PPN, ya, maka DPP dihitung dengan formula dengan rumus sebagai berikut, yaitu 100%, ya, dibagi 100% dikali ditambah tarif PPN dikali harga termasuk PPN. Misalnya harga termasuk PPN saat ini PPN-nya adalah 11%, adalah Rp22.200.000. Maka mencari DPP-nya adalah 100% dibagi 100% ditambah 11% dikali 22,2 juta sama dengan 20 juta. Kemudian terdapat PPM-BM, ya, yang mana di dalam harga jual, ya, terdapat PPM-BM. Maka jika terdapat PPM-BM, ya, ini yang langsung, ya, PPM-BM ada babnya khusus. PPM-BM ini hanya dikenakan satu kali, kemudian tidak dapat dikreditkan. Kemudian jika ada PPM-BM itu dikapitalisasi sebagai harga perolehan atau dibiayakan. Jadi PPM-BM itu kalau kita dipungut PPM-BM maka dia tidak dapat dikreditkan. PPM-BM-nya ini ditambahkan sebagai harga perolehan atau ditambahkan sebagai biaya. Baik, itu mengenai tarif dalam DPP.